Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada amalan khusus yang diberikan Rasulullah SAW untuk seseorang? Jika kita menyebut bahwa ada amalan khusus yang diberikan Nabi SAW untuk seseorang, ini sama halnya kita telah menuduh Nabi SAW menyembunyikan ayat-ayat Allah, telah menyembunyikan petunjuk yang Allah turunkan. Padahal ini berat sanksinya. Apakah mungkin Nabi SAW berlaku seperti itu? Karena udah jelas di dalam Al-Quran hal ini disebutkan di Surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'tumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati semua makhluk yang dapat melaknat. Berat sanksinya yang diberikan bagi orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk. Dilaknat Allah juga dilaknat semua makhluk. Ya, semua makhluk yang bisa melaknat ikut melaknat. Apa mungkin Nabi SAW berlaku seperti ini? Berat sanksinya. Padahal akhlak Nabi SAW itu adalah akhlaknya Al-Quran. Karena pernah seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Ummul Mukminin, kabarkan kepadaku mengenai akhlak Rasulullah SAW." Lalu Ummul Mukminin menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kana khulquhul Quran. Dan setelah menjawab ini, Ummul Mukminin menyambung dengan ayat wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Al-Qalam ayat keempat. Jadi nggak mungkin Nabi SAW melakukan hal seperti itu. Dan pertanyaan yang sama, apakah Nabi SAW ada memberikan khusus amalan kepada seseorang? Ini pernah ditanyakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dari Al-Haris bin Suwaidi. Dia bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, apakah Rasulmu telah mengkhususkanmu dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang secara umum? Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia secara umum, kecuali sesuatu yang ada di sarung pedangku ini. Lalu beliau mengeluarkan, ada lembaran, ada sumpah di situ yang terbuat dari gigi unta. Apa itu? Ya berkaitan dengan hadis Nabi. Jadi tidak benar bahwa ada amalan-amalan khusus yang diberikan kepada seseorang. Kenapa kita sebutkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib? Karena beliau adalah orang-orang yang dekat. Karena beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW. Siapa beliau?
beliau sepupu, beliau menantu, beliau sahabat, beliau khalifah. Bahkan beliau termasuk orang yang telah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Udah digaransi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mendapatkan gelar dicintai Allah dan Rasulnya. Gelar ini disebutkan ketika mau perang Khaybar, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bendera panglima perang ini akan diambil besok oleh orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Rasulullah yuhibbullahu wa rasuluh. Jadi dicintai Allah dan dicintai Rasul. Maka mendengar itu para sahabat langsung bertanya-tanya, siapa yang besok akan menerima ini? Dan ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini satu gelar yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Makanya ketika ada orang yang bertanya, kira-kira ada enggak amalan khusus yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang, maka ia pasti akan mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib karena kedudukannya. Pasti ini ada amalan yang ditinggalkan untuk orang-orang tertentu. Maka beliau bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat Ali bin Abi Thalib pun menyatakan bahwa tidak ada yang kami miliki selain kitabullah dan sumpah, artinya hadis. Bahkan sahabat Ali menyebutkan bahwa jika ada yang menyebutkan bahwa orang-orang yang menyebutkan selain daripada kedua kitab itu, maka beliau menyebutnya sungguh dia adalah pendusta. Karena memang tidak ada selain daripada kitabullah dan sunnah. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki rahasia-rahasia. Tapi rahasia itu seperti merahasiakan kapan akan berangkat perang. Tentu hal ini dirahasiakan kapan berangkatnya, dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pernah disebutkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Dia adalah seorang sahabat dari 3 sahabat yang tertinggal akan ketika perang. Dia menyebutkan bahwa dia nggak ikut berperang. Dan memang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak perang itu beliau merahasiakannya pada orang lain. Ya jelas dirahasiakan. Mau perang kapan? Ya tentu itu adalah taktik berperang. Begitu juga tentang catatan orang-orang yang munafik. Nah, ini dipegang sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan tentu akan menjadi fitnah yang besar ketika ini tersebar. Makanya hal itu menjadi catatan orang-orang tersendiri. Dan pemegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya khusus pada sahabat Hudzaifah dan sahabat-sahabat lain, bahkan termasuk sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu nggak mengetahui rahasia-rahasia itu karena ini berkaitan dengan fitnah. Jadi sangat sulit dan tidak benar jika disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan amalan-amalan khusus kepada seseorang. Karena sahabat Ali sendiri yang merupakan menantu, sepupu, sahabat, khalifah, bahkan orang yang telah digelari dengan orang yang dicintai Allah dan Rasulnya pun tidak mendapatkan hal itu.
Dan hal ini juga dibenarkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini disebutkan ada di hadis Sunan At-Tirmizi nomor hadis 3747, yaitu ketika Haizamah bin Abu Sabrah itu datang kepada beliau untuk menuntut ilmu. Jadi dia ini datangnya dari Kufah. Jadi disebutkan bahwa dia berkata, aku datang ke Madinah, maka aku bermohon kepada Allah supaya dia memberi kemudahan kepadaku untuk bertemu dengan seorang teman yang soleh. Jadi maksudnya dia mau belajar. Lalu Allah memberi kemudahan kepadaku untuk bertemu Abu Hurairah. Lalu aku bergaul dengannya. Dia berkata, sungguhnya aku tadi bermohon kepada Allah supaya memberi kemudahan kepadaku untuk bertemu dengan seorang teman yang soleh. Lalu dia menetapkan kamu kepadaku. Mendengar itu, sahabat Abu Hurairah berkata, dari mana kamu berasal? Dia menjawab, dari Kufah. Aku datang untuk menuntut kebaikan atau kebaikan ilmu untuk mencarinya. Lalu Abu Hurairah berkata, bukankah di tengah-tengah kalian ada Sa'ad bin Malik, seorang yang mustajab doanya, Ibnu Mas'ud, seseorang yang selalu melayani Rasulullah SAW ketika bersuci dan memakai sandal. Lalu ada Huzaifah, seorang juru rahasia Rasulullah SAW, sahabat Ammar yang telah dilindungi Allah dari setan melalui lisan nabinya, dan Salman yang menguasai 2 kitab, yaitu kitab Al-Quran dan Alkitab. Jadi sahabat Abu Hurairah sendiri menyebutkan bahwa sama, ketika ada sahabat yang mau berguru kepadanya, berilmu kepadanya, ya jauh-jauh di Kufah itu banyak ada sahabat yang lain, karena sama semua mengajarkan dari kitab yang sama, dari Al-Quran dan dari Sunnah. Dan ini bentuk kerendahan hati daripada sahabat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa di Kufah juga tidak kurang orang-orang yang berilmu. Padahal kalau kita ketahui, sahabat Abu Hurairah ini adalah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namun perkataannya ini tentu ingin menyebutkan bahwa Islam ini adalah agama yang terbuka. Belajar ke siapa saja sepanjang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis, maka itu baik dan itu yang terbaik. Makanya Imam Mahjab itu juga, ya mahjabnya apa? Ya hadis yang sahih. Jika ada hadis sahih yang bertentangan dengan mahjab, maka berpegang kepada hadis yang sahih. Ini yang kita menyebutkan bahwa Islam itu agama yang terbuka, agama ilmu, agama yang bisa didiskusikan, agama yang bisa saling mencerahkan. Jadi terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Jadi tidak benar jika ada yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengkhususkan suatu amalan kepada seseorang. Sebagai bentuk agama Islam ini adalah agama Islam, adalah agama yang jelas, agama yang petunjuk, agama yang terang. Dan bisa juga kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam banyak hadis itu disebutkan, beliau selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Bahkan kadang beliau memancing terus, apa yang mau kalian tanyakan, apa yang kalian inikan, bahkan termasuk mimpi. Karena ada sunnah beliau sering itu ketika habis sholat subuh atau habis sholat zuhur, beliau tuh
setelah selesai sholat menghadap ke jamaah bertanya, apakah ada yang bermimpi? Apakah ada yang bermimpi? Jika ada yang bermimpi, beliau menjelaskannya. Karena beliau senang mendengarkan mimpi dari orang-orang soleh. Sampai mimpi ditanyakan. Dan bahkan untuk menjawab pertanyaan para sahabat, bahkan beliau sampai berubah mukanya. Karena sampai ada yang bertanya, sudah apa namanya ya, udah kalau kita udah mungkin agak apa ya, kalau kita ya itu udah sampai marah, apa yang kau tanya, mungkin gitulah bahasa kita kan. Karena sampai ada yang bertanya bahwa ya Rasulullah, siapa bapakku? Coba ada pertanyaan seperti itu. Makanya sampai mendengar hal ini sahabat Umar bin Al-Khattab itu langsung berkata, apa perkataannya? Radina billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya na'udzubillahi min syarril fitan. Langsung memohon perlindungan. Kami rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami. Kami berlindung dari Allah dari segala kejelekan dan fitnah. Sampai seperti itu sahabat yang mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sahabat yang lain. Jadi Nabi SAW berusaha menjawab pertanyaan. Karena untuk menjelaskan jangan sampai ada petunjuk yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Jadi jelas bahwa tidak benar bahwa ada amalan khusus yang diberikan Nabi SAW kepada seseorang. Mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan ini. Allahu a'lam bishawab.